Oke, sebagai contohnya di sini, she stole my wallet. Tadi saya sambung ya. She stole my wallet here. Pada saat Anda mengatakan dia mencuri, she stole my wallet, apakah Anda bisa, orang yang mendengarkan kira-kira bisa memprediksi she itu siapa? Kalau misalnya Anda menyebutkan ini tanpa gesture sama sekali. Nah, mungkin mereka tidak akan mengetahui siapa itu she. Namun jika Anda menambahkan predicate, for example, the girl in blue shirt stole my wallet, or the girl in the corner stole my wallet. People who are here, maybe here, will understand or will know who is she, ya, di dalam kalimat ini. Jadi kalau misalnya Anda menambahkan kalimat ini menjadi she stole my wallet, the girl with the blue hair, for example, the girl with the in the corner, stand in a corner, mungkin bisa dipastikan mereka bisa tahu siapa she ini. Nah, itulah fungsi dari predicates. So predicates here, there is not a continuum running from proper names at one end through borderline cases to verb and preposition at the other. Jadi either an expression is used in a given utterance to refer to some entity in the word, or it is not so used. Jadi kadang kita tidak menggunakan predicates untuk menerangkan reference ya. Namun biasanya ini sangat membantu hearer untuk mengetahui reference mana yang dimaksud ya, atau now subject yang dimaksud itu siapa atau apa. Jadi predicates here do not refer. Predicate do not refer. Tapi it can used by a hearer when contained in the meaning of a referring expression to identify the referent of that expression. Jadi ini contohnya. Does the phrase in the corner contain any predicate? Yes or no? Anda boleh jawab sendiri ya. Is the phrase the man who is in the corner, the phrase the man who is in the corner, referring expression? Maybe yes. Do the predicates in the phrase in the corner help to identify the referent of the referring expression? On the second and the second phrase above ya, the man who is in the corner, apakah kata in the corner pada kalimat the man who is in the corner membantu Anda untuk mengetahui referring expression of the man? Mungkin ya. Kemudian, is the predicate bald contained in the meaning the bald man? Itu membantu Anda untuk mengetahui referring expression. Is the predicate man contained in the meaning the bald man? Membantu membantu Anda untuk mengetahui siapa the belt ini, siapa orang tersebut, mungkin ya. Jadi predicates di sini membantu kita untuk baik hearer maupun speaker untuk lebih jelas lagi untuk memahami siapa atau apa yang dimaksud, reference yang dimaksud itu apa ya.
Nah, ini Anda boleh baca sendiri dulu. Nah, terakhir itu universe of discourse. Ada imaginary and real world. Jadi bahasa itu kita gunakan untuk berbicara mengenai banyak hal, apakah itu yang ada maupun yang tidak ada, mau dia virtual atau non virtual ya. Seperti misalnya kalau in a real world atau yang betul-betul ada dapat dilihat dan sebagainya, seperti misalnya parrots, babies. Nah, jadi di sini reference a relationship between a part of an utterance and a thing in the world. Kemudian, when we talk about things in non-existent things, ya, such as superheroes, aliens, yang kita tidak tahu apakah dia betul ada atau tidak ada ya, talking animals, etc. Di sini we use words in a way which suggests that a relationship exactly like a reference hold between a part of an utterance and non-existent things. So, and the classic case is that of the word unicorn. Is the unicorn existed or not? So here, the language is used to talk about the real world, an infinite variety of abstraction, the entities in imagery or unreal world. So we can assume that universe of discourse for any utterance is the particular word, the real or imaginary yeah, or part real or part imaginary that the speaker assumes he's talking about at the time. Apa saja yang dibicarakan oleh seorang pembicara pada saat itu, baik itu berupa real things or imaginative things ya. Ini yang dimaksud dengan universe of discourse. Anything, semua yang kita bicarakan baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata. So universe of discourse is the interaction that there's no universe of discourse. Is a totally fictitious world. There is interaction between fact and fiction and between real and imaginary worlds. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat kita universe of discourse here adalah the complete range of object, events, attribute, relation, ideas dan yang lainnya yang mengekspresikan asumsi atau yang mengimplikasikan yang diekspresikan atau diasumsikan atau yang dijelaskan pada utterance kita. Jadi yang tadi itu reference, kemudian predicate, and everything in a complete sentence there. It is a universe of discourse, whether it is fact or fiction, or real or imaginary. Ya, jadi apapun yang segala hal yang kita katakan dalam bentuk kalimat, jadi semua partnya, mulai dari objeknya, eventnya, hubungan antara objeknya, ide yang ada dalam kalimat tersebut, itu adalah universe of discourse. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut pada mata kuliah discourse analysis ya.
Jadi di sini in universe of discourse, di sini dengan mengetahui semua makna dalam satu kalimat, kata per kata, kemudian memaknai situasinya, memaknai dengan siapa kita berbicara, itu dengan ini kita bisa mengasumsikan atau menarik kesimpulan akan pemahaman atau pengertian dari satu kalimat. So, here, successful communication, assuming the same universe of discourse, is essential. Jadi, komunikasi yang berhasil itu di dalamnya harus ada asumsi yang sama terhadap objek yang dibicarakan, event yang dibicarakan, atribut yang dibicarakan, ide yang dibicarakan, itu harus sama dengan harus sama pemaknaannya dengan apa yang antara speaker dan hearer. Sedangkan unsuccessful communication ini di mana hearer and the speaker assuming different universe of discourse. This is one reason for breakdown of communication. Both participants, speakers and hearers, assuming that exactly the same entities exist in the world but referring to them by different words. Jadi mereka punya sama referennya, sama objeknya, tapi mereka memiliki kata yang berbeda untuk memaknainya. Ya, begitu. Ini yang menyebabkan komunikasi kita tidak berhasil. Jadi untuk keberhasilan satu komunikasi kita harus memiliki reference yang sama, ya. Dalam hal ini biasanya dia berbentuk noun, ya. Kemudian kita harus memiliki ide yang sama, dan reference itu sebaiknya diikuti dengan predicate agar jika orang yang mendengarkan kita tidak memahami atau tidak mengetahui reference yang dimaksud, ya, atau noun yang dimaksud atau objek yang dimaksud, ya, seperti itu.